Cek. Hamba yang berkenan
memiliki hati kami. Berbicaralah Juru Selamat kami. Kau hadir ke dunia lebih dari menyelamatkan kami. Engkau rindu semua rancangan-Mu tergenapi di hidup kami. Keselamatan adalah awal kilometer 0 di mana kami bisa melangkah bersama dengan Tuhan. Kami gak cuma berhenti di kilometer 0, tapi kami mau melangkah kilometer 1, kilometer 2, kilometer 3, sampai semua rancangan-Mu tergenapi dalam hidup kami. Hidup sebuah perjalanan, hidup juga sebuah tujuan. Hidup yang berarti ketika kami bisa menangkap tujuan Tuhan yang menyelamatkan kami, yang menciptakan kami. Kami minta Tuhan saat ini 30 detik ke depan dengan sederhana. Berbicaralah ya Tuhan. Yang Tuhan bawa apa sih Tuhan? Nyatakanlah. Nyatakanlah Tuhan. Nyatakan hati-Mu. Nyatakan pribadi-Mu bagi kami. Ya Tuhan. Yes. Katakan ku bawa hatiku, penyembahanku. Ku bawa hatiku, penyembahanku. Ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Ku bawa hatiku, penyembahanku. Ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai, harta milikku. Keindahan-Mu memudarkan dunia. Katakan di Engkau. Kalau engkau merasa Yesus termulia, kau ngomong ke Dia, angkat tangan. Oh Tuhan Yesus, kerinduan selama aku masih hidup, mutiara tak ternilai, harta milikku. Yes. Keindahan-Mu memudarkan dunia di mata mulia. Lebih tinggi lagi, bawa penyembahan-Mu pagi hari ini. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai, harta milikku. Keindahan-Mu katakan di mataku. Lebih tinggi lagi. Mulia
Shalom, sambil lambaikan tangan. Shalom. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebaikan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Saat ini kami para jemaat-Mu akan mempersiapkan hati kami. Kami mau fokus untuk melayani Engkau, kami fokus untuk memuji memuliakan nama-Mu. Sebelum itu mari kita tundukkan kepala, kita satu di dalam doa. Bapa, terima kasih buat kasih setia-Mu Tuhan, tak putus-putusnya di dalam kehidupan kami. Kebaikan-Mu melimpah di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur memiliki Allah seperti Engkau. Saat ini Tuhan kami mempersiapkan hati kami. Engkau berikan kami kemampuan kekuatan Tuhan di setiap kami memasuki ibadah ini. Biarkan kami fokus dan tertuju hanya padamu saja Yesus. Membawa hati kami, membawa jiwa kami, tubuh kami, roh kami hanya kepadamu Bapa. Saat ini Tuhan Engkau berkati kami para pelayan-Mu. Biarkan kami Tuhan memberikan pujian, penyembahan yang terbaik kepadamu. Begitu pula kepada jemaat-Mu Tuhan Yesus. Engkau bawa ke dalam hadirat-Mu Tuhan. Dan setiap apa ya Tuhan Yesus yang jemaat-Mu rasakan. Baik itu dalam kesusahan, ada masalah, Engkau lepaskan. Segala keterikatan Tuhan Yesus Engkau lepaskan. Segala kuasa yang ingin mengintimidasi Tuhan Yesus, kami percaya di dalam nama Yesus Engkau usir, Engkau patahkan. Segala bentuk penyakit apapun itu ya Tuhan, kami yakin dan percaya Engkau menyembuhkan. Karena Engkau Allah yang hebat, Engkau Allah yang ajaib, Engkau tabib di atas segala tabib. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allahku yang kudus. Inilah doa dan permohonan kami ya Tuhan. Kami datang kepadamu dan membawa hidup kami. Haleluya, terima kasih Yesus. Amin. Yesus, Engkau Bapa kami yang baik. Bapa-Ku yang baik, Kau sangat ku cinta. Lebih dari segalanya di dalam hidupku. Bapa-Ku yang baik, Engkau yang ku perlu. Lebih dari segalanya, kasih-Mu bagiku tak pernah berakhir. Kasih setia-Mu selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berharap padamu Yesusku, Kau segalanya. Amin. Engkau segalanya Tuhan dalam hidup kami. Mari katakan jemaat Tuhan. Bapa-Ku yang baik, Kau sangat ku cinta. Lebih dari segalanya di dalam hidupku. Engkau Bapa-Ku yang baik, Engkau yang kami perlu Tuhan. Engkau yang ku
angkat suara kita. Tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata, selalu nyata di dalam hidup kami Tuhan. Tak pernah berhenti berharap, hanya kepadamu Sang Tuhan kami berharap dan berserah Tuhan. Sekali lagi jemaat Tuhan katakan, tak pernah berakhir. Dengan kesungguhan hati dan pengakuan kita terhadap Tuhan, kita bersyukur kalau pada saat ini kita masih sempat ada dan diberikan hidup yang baik. Tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku. Mari jemaat Tuhan, saya jemput bangkit berdiri. Mari jemaat Tuhan, angkat suaramu, nyatakan penyembahan yang terbaik kepada Tuhan. Bawa hati kita, bawa hidup kita. Haleluya, haleluya. Engkau Bapa kami yang baik, segala syukur kami hanya bagimu Yesus. Haleluya Yesus, kami membawa hidup kami Tuhan, kami mau menyenangkan hatimu. Jamah kami Yesus, urapi setiap kami. Ya Ralaba, ya Ralaba, ya Nakasik, ya Ralaba, ya Ralaba, ya Ralaba, ya Ralaba, ya Nakasik, ya Ralaba. Haleluya. Ampuni segala dosa pelanggaran kami Tuhan. Layakkan kami menghampirimu, layakkan hidup kami Tuhan. Sucikan, kuduskan setiap hati kami. Ampuni setiap pelanggaran kami Bapa. Kami hanya mau berfokus dan bertuju hanya padamu Tuhan. Ya Ralaba, ya Nakasik, ya Ralaba, Baba, Baba, ya Ralaba. Haleluya, ya Ralaba, ya Nakasik, ya Ralaba. Ya Ralaba, Baba, ya Ralaba, ya Nakasik, ya Ralaba, ya Ralaba. Engkau sangat baik Tuhan. Kami bersyukur memiliki Allah yang dahsyat. Kami bersyukur memiliki Allah yang ajaib. Kasih-Mu tak pernah berkesudahan. Haleluya. Yesus, Engkau kota benteng keselamatan kami. Hidup kami mau Tuhan untuk melayani Engkau, karena kami tahu tujuan hidup kami Tuhan. Haleluya. Glory, haleluya.
Tuhan. Mari tetap angkat hati kita, tetap angkat penyembahan kita. Ya haleluya Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur padamu Tuhan. Tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap, ya, kami hanya berharap padamu Tuhan. Tak pernah berakhir ya Yesus, kasih-Mu nyata Tuhan. Tak pernah berhenti berharap padamu Yesus, Kau segala. Mari sekali lagi katakan, tak pernah Kami bersuka cita Tuhan, karena kami mengalami Engkau setiap hidup kami Bapa. Dan saatnya Tuhan kami mempersiapkan hati kami. Kami mau bersorak, kami mau melompat, memuji, memuliakan nama-Mu. Setiap kita jemaat Tuhan yang siap katakan amin. Haleluya, berikan tepuk tangan yang terbaik buat Allah kita. Amin. Kita mau terima sukacita dari sorga, sebab sukacita sorga adalah kekuatan bagi jiwa kita. Amin. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi kita. Dapat saksikan kasih-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Rabbana dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, setiap jemaat Tuhan yang terima sukacita dari surga katakan amin. Mari sama-sama katakan, terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan
nyatakan kuasanya, taklukkan badai. Katakan haleluya. Kau ada dalam hatiku, akan patah semangatku, akan hilang kekuatanku. Haleluya, ku bawa sorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Yes, amin. Mari jemaat Tuhan tetap bertepuk tangan di atas kepala kita. Sama-sama katakan haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, akan hilang kekuatanku. Haleluya, ku bawa sorak bagimu. Yes. Sekali lagi jemaat Tuhan, katakan haleluya. Haleluya, kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku bawa sorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Sekali lagi katakan, sukacita surga nyata penuhiku. Amin. Terima kasih Yesus. Kami sungguh merasakan sukacita-Mu, sukacita dari sorga. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan saling menghadap kiri kanan, katakan kita merasakan sukacita dari sorga. Haleluya. Yes, Tuhan hadir dan berkuasa di tempat ini. Tuhan kau hadir, kuasanya mengalir, merawat setiap hati kami. Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan. Diselamatkan untuk menyembah, datanglah kerajaan-Mu di dunia. Diharapkan matamu, seluruh jiwa menyatu, jadikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji namamu, sama-sama bersuka senada dengan surga. Kau melawat setiap kami Tuhan, karena kami yakin Kau berkuasa dan membebaskan setiap hidup kami. Mari katakan Tuhan Engkau hadir. Engkau hadir, kuasanya amin, amin. Kami yakin percaya Tuhan Kau melawat setiap jemaat-Mu Tuhan di tempat ini. Amin. Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan. Diselamatkan untuk menyembah, datanglah kerajaan-Mu. Yes, satu dua tiga katakan.
berkata di tempat ini, terima lawatan sukacita dari surga. Amin. Amin. Silakan Bapak Ibu, coba Tuhan duduk kembali. Mari kita siapkan hati kita mau mendengar kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Lawatanmu sungguh luar biasa, sukacitamu melimpah dalam hidup kami jemaat-Mu Bapa. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Mari sama-sama katakan, kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlukan Tuhan. Mari kita angkat pujian ini dari awal. Katakan, kemanakah kami mencari? Yes, hanya kepadamu saja Tuhan. Kami datang berseru karena kasih-Mu Tuhan nyata di dalam hidup kami. Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlukan Tuhan. Mari anak sekolah minggu, saya persilakan untuk maju ke depan. Dan Ibu Gembala nanti akan mendoakan untuk anak-anak sekolah minggu. Mari jemaat Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri dan kita tumpang tangan terhadap anak-anak kita. Biarkan dari kecil anak-anak kita takut akan Tuhan dan dididik oleh kebenaran firman Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Yes. Kami tak dapat berjalan sendiri Tuhan. Kami memerlukan Engkau di setiap hidup kami Tuhan.
siapkan hati kita berdoa. Kami ucap syukur Tuhan buat pagi hari ini, pagi yang indah. Karena hadirat-Mu memenuhi kami di setiap hati kami di tempat ini Bapa. Tiba saatnya hamba-Mu akan membacakan firman-Mu, akan menerangkan firman-Mu. Tuhan Yesus, tolong hamba-Mu dan tolong jemaat-Mu agar apa yang hamba-Mu katakan, jemaat-Mu dapat mengerti. Roh Kudus bantu kami agar apapun yang hamba-Mu katakan, jemaat-Mu mengerti. Kami siapkan hati kami Tuhan untuk menerima kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap menerima firman Tuhan. Sama-sama katakan, amin. Shalom. Haleluya. Puji Tuhan ya, pagi hari ini kita bisa ada sebagaimana kita ada pagi hari ini. Nah, pagi hari ini kita akan belajar tentang hidup dalam anugerah. Hidup dalam anugerah, karena ini judul yang diberikan oleh Badan Pengurus Pusat GBI. Nah, seperti biasa kalau saya menjadi yang sharing firman Tuhan, kita akan banyak belajar mengenai doktrin-doktrin yang benar. Ya, kalau saya sering memang senang mengajar, jadi kita akan belajar banyak tentang apa itu hidup dalam anugerah. Ya, kita akan belajar 3 hal pagi hari ini, hidup dalam anugerah. Yang pertama, apa itu anugerah? Nah, kita harus mengerti proses kita mendapatkan anugerah sampai kemudian kita menjadi serupa dengan Yesus. Ya, yang kedua, kekeliruan apa, bahaya apa yang menjadi musuh Injil dalam kehidupan kita, hidup dalam anugerah. Lalu yang ketiga, bagaimana harusnya kita hidup dalam anugerah. Nah, 3 poin tadi kita akan sama-sama belajar pagi hari ini. Bapak Ibu belajar, saya juga belajar. Karena orang bilang, kalau kita mengajari orang, sebenarnya kita juga sama-sama belajar. Amin. Bukan karena kita lebih tahu, tetapi karena kita mau sama-sama belajar pagi hari ini. Yang siap belajar sama-sama katakan amin. Haleluya. Nah, hidup dalam anugerah. Anugerah adalah pertolongan atau campur tangan ilahi, campur tangan Tuhan yang tidak didasarkan atas kualitas. Kualitas itu apa? Bisa karena kepintaran kita, bisa karena jabatan kita, bisa mungkin juga karena harta kita, status sosial. Bukan karena kualitas atau bahkan kebaikan manusia. Nah, kita harus perlu pahami apa itu anugerah itu. Ya, anugerah itu tidak ada campur tangan manusia untuk kelahiran baru dan pengudusan. Nah, kita harus mengerti bahwa anugerah tidak ada campur tangan manusia di dalamnya. Nanti kita akan belajar sama-sama lebih dalam lagi. Ya. Jadi tidak ada kualitas kita yang memenuhi standar, karena Yesaya mengatakan bahwa kebaikan kita di mata Tuhan itu bagai kain kotor. Kalau kita baca di kitab Nuh, kalau kita baca di kitab Kejadian cerita tentang Nuh. Waktu Tuhan melihat kondisi manusia, Tuhan ngomong begini, kecenderungan hati manusia sejak kecil itu melakukan kejahatan. Makanya sebagus apapun kualitas kita di mata Tuhan, tidak layak untuk masuk dalam hadirat-Nya. Makanya tidak ada anugerah itu tidak didasarkan atas kualitas kita atau kebaikan kita. Nah, kita harus perlu pahami ini karena ini doktrin kekristenan yang betul. Bahwa kita diselamatkan hanya karena Allah anugerah. Maka kita perlu mengerti apa itu anugerah. Pertolongan atau campur tangan ilahi yang tidak didasarkan atas inisiatif kita, kualitas kita atau kebaikan kita. Tanamkan baik-baik untuk kelahiran baru dan pengudusan. Ya. Contoh, ada banyak kejadian di Alkitab. Contoh Yakub waktu menerima anugerah dari Tuhan. Yusuf saudara, di Kejadian 39 ayat 21 dia ngomong begini, aku menerima kasih karunia Tuhan melimpahkan kasih-Nya sehingga Yusuf dikasihi oleh kepala penjara. Saudara, kalau baca tentang ayat dari ayat sebelumnya mengenai ayat itu, saudara akan kaget. Yusuf ini bukan orang yang betul-betul bagus. Yusuf itu kalau di saudaranya itu tukang cepu. Tahu tukang cepu? Tukang lapor-lapor. Ya, saudaranya bikin ini, jangan bilang-bilang ya, dia pergi ngomong. Tukang lapor-lapor pokoknya. Jadi kalau saudara, kalau bapak ibu punya saudara, terus ini saudara ini ngeselin, ya itulah sebenarnya Yusuf. Tapi lihat, dia beroleh kasih karunia di hadapan Tuhan. Dia beroleh anugerah. Apa itu anugerah Tuhan? Nah, kita akan masuk dalam proses anugerah Tuhan yang kita yakini di dalam doktrin kekristenan kita. Anugerah Tuhan itu berbicara tentang proses keselamatan. Apa itu proses keselamatan? Yang pertama, dibenarkan. Kata bahasa Inggrisnya, justification.
Nah, dibenarkan yang pertama ini adalah posisi Anda atau secara yuridiksi kita dibenarkan. Kemudian yang kedua, dikuduskan, sanctification, ini proses pengudusan. Yang ketiga, lalu kemudian akan dimuliakan. Nah, bagiannya itu seperti ini. Ini pada saat kita jatuh ke dalam dosa, kita menjadi manusia berdosa, lalu kemudian Yesus datang, kita terima Dia, kita lahir baru. Nah, lahir baru ini kapan? Pada saat kita terima Tuhan Yesus, kita masuk ke dalam yang namanya posisi justification. Secara posisi, secara status, Anda semua sudah dibenarkan. Sehingga waktu Allah melihat kita, Dia melihat kebenaran Yesus. Dia melihat Yesus di situ. Dia melihat darah Yesus di situ. Itu proses pertama. Yang ini. Tetapi perhatikan, itu baru secara posisi. Posisi kita sudah dibenarkan. Ya, yang kedua, nanti kita akan melihat di sini. Proses pengudusan atau sanctification. Proses pengudusan ini ada dari bayi, anak-anak, pemuda, lalu kemudian menjadi dewasa. Disinilah pertumbuhan iman kita. Di mana akunya waktu masih kita bayi, akunya semakin besar, akunya besar. Makanya Rasul Paulus ngomong, Yesus bertambah-tambah, aku semakin berkurang. Karena begitu kita menjadi dewasa di dalam iman, maka Kristus yang akan semakin terlihat. Seperti ini. Nah, ini adalah proses pengudusan, sanctification. Yang terakhir nanti kita akan menjadi semakin serupa dengan Yesus. Nah, inilah proses yang kita alami di dalam proses anugerah kita. Nah, kita akan belajar bersama-sama yang pertama mengenai dibenarkan atau justification. Dibenarkan itu proses dikuduskan, dibenarkan oleh karena iman dan darah Yesus. Jadi pengorbanan Yesus dan karena iman kita dibenarkan. Roma 5 ayat 8 kita buka-buka. Kita buka bersama-sama. Roma 5 ayat 9 ya. Roma 5 ayat 9. Saya akan bacakan. Roma 5 ayat 9 berkata begini. Lebih-lebih karena kita sekarang telah apa? Dibenarkan karena iman. Perhatikan, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan Yesus sebagai pengantara. Dulunya kita yang berseteru dengan Allah, kemudian ada pengantara yaitu siapa? Yesus yang mati di kayu salib. Oleh karena itu kita dibenarkan. Roma 5 ayat 1. Roma 5 ayat 9 berkata bahwa kita dibenarkan oleh apa? Darahnya. Amin. Nah, ini baru posisi. Ini baru posisi. Nah, di dalam kamus teologi ya, kalau dibilang katanya dibenarkan, ini disebut juga proses justification, disebut dengan saving grace. Nah, kalau kita Bapak Ibu sering buka-buka YouTube, kemudian kita lihat apologet Kristen seperti Ezra Soru, Deki Ngadas dan sebagainya, mereka akan sering menyebutkan kata saving grace, anugerah keselamatan, atau disebut juga merupakan positional sanctification, secara yuridiksi atau status. Perhatikan, waktu kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saat itu kita dibenarkan. Saat itu kita menerima yang namanya anugerah keselamatan atau saving grace. Ini ajaran dari bapak-bapak gereja, Bapak Ibu Saudara sekalian, yang merupakan positional sanctification atau secara posisi kita sudah dibenarkan. Ya, saya sudah kasih gambaran. Kalau ini ada garis lurus, kita dulunya hidup dalam dosa, kita berpindah dari dosa menjadi yang benar. Nah, pada saat kita berpindah dari garis lurus itu, kita secara posisi sudah dibenarkan. Ya, itu kita secara posisi sudah dibenarkan oleh darahnya. Bapak Ibu Saudara, 1 Korintus 12 ayat 3 ngomong begini. Proses namanya saving grace atau dibenarkan anugerah keselamatan, tidak ada campur tangan manusia sedikit pun. Saudara tahu karya keselamatan Yesus turun ke dunia inkarnasi, kemudian bangkit pada hari ketiga, mati, disalib dan bangkit pada hari yang ketiga, itu gak ada campur tangan manusia. Itu murni rancangan Allah yang berlaku. Makanya posisi saving grace itu tidak ada peran manusia. Mungkin ada yang ngomong, tapi kan manusia perlu mengaku pakai iman. Saudara, 1 Korintus 12 ayat 3 mengatakan, tidak ada seorang pun yang mengaku bahwa Yesus atau Tuhan kalau bukan karena sudah dijamah oleh Roh Kudus.
Jadi posisi saving grace itu makanya orang ngomong, kita ini orang yang dipilih. Kita ini orang pilihan. Kamu adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Karena memang betul kita dipilih. Ya makanya kita harus belajar bahwa pada saat kita bisa mengaku atau pada saat kita ketemu sama orang lalu kemudian dia mengaku, yakin dan percaya dalam dirinya, dia sudah dijamah oleh Roh Kudus. Dan hanya bisa oleh Roh Kudus orang dapat mengaku Yesus itu adalah Tuhan. Ada buktinya di Alkitab Bapak Ibu Saudara sekalian. Matius 16 ayat 17 kita buka sama-sama. Bukti saving grace di mana tidak ada campur tangan manusia itu murni pekerjaan Roh Kudus. Matius 16 ayat 17 mengatakan begini. Matius 16, sudah ketemu katakan amin. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau. Siapa? Simon bin Yunus. Sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan siapa? Bapakku. Kalau kita baca itu sebelumnya, Petrus mengaku Yesus sebagai Allah, Tuhan. Dan Tuhan ngomong, kalau bukan karena Bapakku kamu gak akan melakukan itu. Bukti pertama. Bukti kedua, Kisah Para Rasul 16 ayat 17. Kisah Para Rasul 16 ayat 14. Ya kita belajar masih di justification ya. Jadi saving grace, anugerah keselamatan. Kisah Para Rasul 16 ayat 14. Saya bacakan. Seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Perhatikan kata, Tuhan membuka apa? Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh siapa? Paulus. Kemudian dia terima Tuhan Yesus. Perhatikan, dikerjakan oleh Roh Kudus. Makanya tidak ada orang yang dapat mengaku Yesus itu Tuhan kalau bukan karena, makanya kita mengatakan tadi, dibenarkan anugerah saving grace ini tidak ada campur tangan manusia di dalamnya. Ini murni kasih karunia dari Tuhan pada saat kita dibenarkan. Amin. Ini berarti apa? Tuhan itu melakukannya bebas, berdaulat. Dan kenapa Tuhan mau melakukan pengorbanan itu? Jawabannya gampang, Yohanes 3 ayat 16. Karena apa? Karena begitu besar kasih Allah. Hanya itu alasannya. Makanya kita dapat mengatakan Allah itu kasih. Ya, ini berarti Tuhan melakukannya secara bebas, berdaulat. Dengan kasihnya. Melalui karya salib dan pembenaran Kristus. Supaya apa? Saving grace, anugerah keselamatan ini kita peroleh dengan cuma-cuma. Tidak berdasarkan jasa, status sosial kita, kebaikan kita, kualitas, atau bahkan kerjasama kita dengan Tuhan. Saudara, ada pengajaran yang mengatakan, oh karena kita mengaku, makanya kita, no. Bukan, Anda mengaku pun itu karena Roh Kudus. Artinya itu karena ada anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Jadi bukan juga karena begini. Ada pengajaran yang mengatakan begini. Tuhan milih kita karena potensinya orang ini bagus. Dia pintar, suatu saat bisa jadi orang besar. No, bukan. Tuhan milih kita bukan karena potensi kita juga. Tidak. Itu murni kedaulatan Tuhan memilih kita masuk ke dalam saving grace, anugerah keselamatannya. Amin. Berikutnya. Nah, kalau kita sudah berbicara tentang proses dari saving grace, yaitu tadi dibenarkan, secara posisi, secara yuridiksi kita sudah dibenarkan. Kita masuk dalam proses hidup dalam anugerah. Nah, inilah khotbahnya tadi sebenarnya. Jadi itu tadi, yang tadi adalah mengantar. Gimana kita prosesnya percaya sama Yesus, itu namanya justification, dibenarkan. Lalu kita masuk dalam hidup dalam anugerah, di mana ini adalah proses pengudusan. Sanctification. Sanctification disebut juga anugerah sepanjang kehidupan kita. Atau disebut dengan living grace. Nah, para ahli teologi ya membedakan antara saving grace dan living grace. Makanya living grace atau anugerah sepanjang kehidupan kita, anugerah di dalam kehidupan kita, atau hidup dalam anugerah kita, itu disebut juga progressive sanctification. Kenapa? Karena dituntut untuk bertumbuh. Progresif artinya naik secara terus menerus. Progresif artinya bertambah dan bertambah.
Living grace adalah anugerah yang diterima, dijalani sepanjang kehidupan orang Kristen sehingga imannya bertumbuh dewasa dan menjadi serupa dengan Kristus. Nah, perhatikan, kabar baiknya living grace ini merupakan proses di mana ada karya Allah dan tanggung jawab manusia. Apa tanggung jawab kita? Menyatakan bahwa kita hidup di dalam anugerah. Ya. Jadi living grace ada sedikit perbedaan dengan saving grace yang di awal. Living grace proses pengudusan di mana di situ ada karya Allah dan tanggung jawab manusia. Tanggung jawabnya bukan karena kemampuan kita, bukan. Karena kita harus menyatakan, kita harus menunjukkan bahwa kita sudah dibenarkan. Prosesnya ada di sini. Nah, inilah yang kita akan bahas, hidup dalam anugerah. Di sebelah sini. Di mana kita harus makin mengecil dalam proses pertumbuhan iman dan Kristus harus makin bertambah. Nah, perbedaan antara saving grace dan living grace, anugerah ini sama. Tetapi pada saat kita hidup di dalamnya, saving grace itu semata-mata dikerjakan oleh Allah. Living grace ada sedikit peranan manusia hanya untuk membuktikan. Perhatikan, hanya untuk membuktikan kepada siapa? Kepada sekeliling kita bahwa apa? Kita hidup di dalam pembenaran Allah dan kita diberi langsung di dalamnya. Amin. Ini living grace. Ada peranan kita untuk membuktikan. Makanya Alkitab mengatakan gini, tidak ada seorang pun melihat Allah, tetapi jika kita saling mengasihi, maka Allah nampak dalam kita. Nah, itu yang dimasukkan dengan kita harus ada peranan kita. Supaya apa? Injil semakin tersebar, nama Tuhan semakin ditinggikan. Amin. Orang gak percaya jadi percaya. Kenapa? Itu tugas kita. Persamaannya apa? Kabar baiknya. Kabar baik. Memang ada peranan kita. Tapi perhatikan, setiap kita diberikan kemampuan dan kekuatan oleh siapa? Oleh Tuhan. Untuk menjalani proses pengudusan. Jadi Bapak Ibu, kita gak sendiri dalam proses pengudusan ini. Kita gak sendiri dalam proses di mana kita dikuduskan. Saudara, living grace itu membuktikan, itu kita perlu membuktikan karya Allah dalam diri kita. Seperti yang Yesus katakan. Matius 3 ayat 8 mengatakan gini. Jadi hasilkanlah buah sesuai dengan pertobatan. Nah, inilah peranan kita. Menghasilkan buah sesuai Nah, proses menghasilkan buah sesuai dengan pertobatan itu bukan juga hanya itu karena kita dimampukan, diberikan kekuatan oleh Tuhan. Jadi perhatikan, di dalam saving grace, di dalam living grace, semuanya ada bantuan Tuhan, semuanya ada campur tangan Tuhan. Amin. Makanya kenapa begini? Setiap orang yang mengerti kata anugerah, itu dia akan merasa tidak layak, tetapi saat yang bersamaan dia akan dilayakkan. Orang yang mengerti tentang anugerah, saat yang bersamaan kesombongannya akan semakin menipis dan dia semakin akan merasa rendah di hadapan Tuhan. Orang yang mengerti anugerah. Orang Kristen harus berjuang, mematikan kedagingan. Apalagi mengikuti teladan Kristus. Kabar baiknya, kita tidak sendiri karena Allah lah yang membantu kita, memberikan kita kemampuan. 1 Korintus 12 ayat 6. Perhatikan, di dalam proses sanctification, proses pengudusan, 1 Korintus 12 ayat 6. 1 Korintus 12 ayat yang ke-6. Yang sudah ketemu katakan amin. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib. Perhatikan, tetapi Allah adalah siapa? Satu yang mengerjakan semuanya dalam setiap kita. Pekerjaan baik yang kita lakukan pada saat kita dalam hidup dalam anugerah, itu dikerjakan oleh Allah. Permasalahannya tadi, ingat peran kita, melalui kita, artinya kita harus siap dijadikan saluran oleh Tuhan untuk menyatakan bahwa kita hidup di dalam anugerah. Katakan amin. Nah, ini kita harus mengerti. Yang kedua, Filipi 2 ayat 13, bukti. Yang sudah ketemu katakan amin, ada di depan ya, cuman agak kecil mungkin. Kalau mau lihat di Alkitabnya langsung boleh, saya akan bacakan. Filipi 2 ayat 13. Karena Allah lah siapa? Allah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya.
Perhatikan, ini berarti kita semua dimampukan. Bukan karena kita mampu, tetapi kita dimampukan. Artinya ada anugerah besar buat kehidupan kita. Bapak Ibu, kadang-kadang dimampukannya Tuhan itu berbeda-beda. Kenapa dimampukannya Tuhan itu berbeda-beda? Karena begini, pada saat kita ada di sini, pada saat kita ada di bayi rohani, ya, kalau namanya bayi kan senengnya itu yang gampang-gampang disuapin. Sudah tahu, ciri-ciri yang bayi-bayi rohani ini masih sering suka-suka yang namanya mujizat, sering dengar khotbah yang enak-enak, maunya berkat, maunya apa? Maunya yang enak-enak lah. Gak mau dengar-dengar teguran, gak mau dengar-dengar nasihat ini. Ada di tahap di bayi anak-anak. Makanya saudara, kalau misalkan Bapak Ibu Saudara kan kita lihat ya, kalau ada jemaat yang masih suka, oh ada di sana ada mujizat, pergi ke sana. Terus kemudian ada mujizat juga di sini, pergi ke sini. Oh di sana ada nubuatan, pergi ke sana ke sini. Tanyakan dari diri kita, mungkin kita masih di bayi rohani yang maunya supranatural. Ciri-ciri bayi rohani yang bayi itu maunya segala sesuatu mujizat, dan yang kedua selalu maunya berkat, diberkati lagi. Ini bayi rohani ciri-cirinya. Nah, kita harus mengerti posisi kita ada di mana pada saat pertumbuhan iman kita. Caranya cek nanti gampang, saya akan kasih tahu terakhir nanti caranya cek gimana. Nah, yang ketiga, glorification. Ini final, semakin serupa dengan Tuhan. Kita buka di dalam Efesus 4 ayat 5, semakin serupa dengan Yesus. Efesus 4 ayat 15. Saya akan bacakan. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita, bertumbuh di dalam segala hal ke arah siapa? Kristus yang adalah kepala. Nah ini, kita sampai kepada glorification, semakin serupa dengan Yesus, kita sampai di titik ini. Nah, proses justification tadi, kemudian sanctification, pengudusan, kemudian proses glorification, ada anugerah. Proses justification ada anugerah, betul? Tidak ada campur tangan manusia. Proses sanctification, sebenarnya nggak ada campur tangan kita juga, karena Allah yang memampukan kita. Kita hanya sebagai alat. Kita hanya sebagai saluran untuk menyatakan kemuliaannya. Glorification yang merupakan dampak, glorification tadi atau dimuliakan, atau pemulihan adalah dampak pada saat kita sudah bertumbuh semakin ke arah Kristus. Ada benang merah di sana apa? Anugerah. Anugerah. Jadi gini, uniknya kata anugerah ini adalah sebuah daya pendorong atau sebuah kuasa. Nah, di dalam perjanjian baru, kata anugerah itu menggunakan kata karis, karunia, anugerah. Kata karis. Nah, kalau kita orang karismatik, kalau kita bicara karis, itu berbicara tentang apa? Empowering, pemberdayaan Roh Kudus. Kita bicara tentang Roh Kudus, kita berbicara tentang power atau kuasa. Amin. Jadi pada saat kita bicara tentang anugerah, kita juga berbicara tentang kuasa. Pada saat kita terima anugerah, kita semua diberi kuasa. Amin. Kita sebagai anak-anak Allah diberi kuasa. Kenapa? Karena kita anaknya. Sama seperti seorang raja yang memberikan kuasa kepada anaknya. Kalau kita sering nonton film silat, film kerajaan Cina gitu ya. Kalau anaknya itu biasa kan dia punya putra mahkota ada 4, ada 5. Nah biasanya 4 atau 5 ini selalu berantem untuk mendapatkan posisi putra mahkota yang penerus. Ya. Nah kita itu putra mahkota yang penerus. Begitu dia sudah jadi putra mahkota yang penerus, kekuasaannya semakin besar. Pada saat kita terima anugerah, maka kita semuanya terima kuasa. Kuasa kita semakin besar oleh karena Tuhan yang ada di dalam kita. Amin. Dengan demikian anugerah ini, karis ini, yang ditemukan 156 kali dalam perjanjian baru, itu dalam konteks Tuhan memberikan kita kuasa. Artinya di sana anugerah Tuhan yang ada dalam kita yang mengerjakan semuanya. Makanya kita bilang, orang Kristen selalu ngomong gini, hidup kita karena anugerah, keselamatan kita karena anugerah. Amin. Tidak ada satupun perbuatan baik kita yang bisa menyelamatkan kita, yang bisa membuat kita naik kepada
nanti menghadap tahta kemuliaan Tuhan. Amin. Itu hanya semuanya karena anugerah. Kita nyanyi dulu sedikit, ada lagu. Teksnya jadi, saya agak lupa kalau sama teksnya. Bukan karena kebaikanku, bukan karena fasih lidahku, bukan karena kekayaanku, ku dipilih, ku dipanggilnya, bukan karena kecakapanku, bukan karena baik rupaku, bukan karena kelebihanku, ku dipanggil, ku dipakainya. Katakan semua. Semua karena anugerahnya diberikannya pada kita. Semua anugerahnya bagi kita bila kita dipakainya. Amin. Saudara, Bapak Ibu, kalau kita belajar anugerah, maka kita akan semakin merasa kita ini rendah di hadapan Tuhan. Kita akan semakin kagum, kita akan semakin hormat dengan Tuhan. Jadi saat kita hidup dalam anugerah, tetapi kita tidak mengerjakannya dengan takut dan gentar, tanda tanya, Anda hidup dalam anugerah atau di luar anugerah? Nah, pagi hari ini kita akan belajar ada kekeliruan orang yang hidup dalam anugerah. Ya, ada kekeliruan orang dalam hidup dalam anugerah. Yang pertama, kekeliruan yang pertama ada namanya paham hypergrace. Sekali selamat tetap selamat. Lalu kemudian ini hampir sama dengan paham antinomianisme. Hampir sama dengan paham liberalisme. Nah, apa itu paham ini? Penekanan pada anugerah. Jadi dia mengatakan anugerah Tuhan besar sekali untuk selamanya. Sehingga tidak memperdulikan lagi hukum. Sehingga tidak lagi memperdulikan bahwa dirinya harus menyatakan kemuliaan Tuhan. Bahwa dirinya harus sadar dipakai untuk Tuhan. Ya, jadi mereka gak memperdulikan hukum. Mereka berpendapat, paham ini berpendapat, sekali selamat tetap selamat. Sehingga anugerah keselamatan yang diterima, anugerah Tuhan yang diterima, itu semacam surat izin berbuat dosa. Paham ini sangat berkembang di belahan Eropa Barat, di negara-negara maju. Di mana dia berpendapat, darah Kristus sekali cukup untuk selamanya. Jadi setelah selesai ibadah, mereka akan kembali lagi ke kehidupan mereka yang lama. Ngapain? Berbuat dosa. Ya, orang yang memiliki pemahaman ini akan cenderung sekali berani berbuat dosa. Ngapain lagi? Cuek terhadap hukum. Karena merasa apa? Tuhan itu maha kasih. Tuhan itu selalu mengampuni. Jadi setiap saya berbuat dosa, saya tinggal datang berlutut. Tuhan ampuni saya, selesai. Ada banyak paham seperti ini sejak zaman para rasul sudah ditentang oleh habis-habisan. Makanya Yudas ini saudara tiri Yakobus. Jadi saudara tiri Yesus. Yudas 1 ayat 4. Kita buka sama-sama. Yudas 1 ayat 4. Yudas 1 ayat 4. Saya akan bacakan. Sebab ternyata ada orang tertentu yang telah masuk menyelusup di tengah-tengah kamu, yaitu orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Mereka adalah orang-orang yang fasik. Perhatikan yang saya kasih kuning. Menyalahgunakan apa? Menyalahgunakan kasih karunia. Untuk melampiaskan apa? Hawa nafsu. Ada loh orang. Kalau di barat itu orang masuk Kristen. Supaya katanya dari Yesus cukup selamanya. Habis itu mereka melakukan free sex, narkoba, korupsi. Dan mereka melakukan dengan bangga. Dan mengomong nanti pada saat saya akan meninggal, saya nanti akan ngomong, Tuhan ampuni aku. Pasti Tuhan mengampuni. Mereka punya paham seperti itu. Mereka menyalahkan
menyalahgunakan kasih karunia Tuhan. Nah, terhadap hal seperti ini Rasul Paulus pernah ngomong sama jemaat di Roma. Roma 6. Kita buka sama-sama Roma 6 ayat 1 sampai dengan 2. Terhadap hal seperti ini, makanya saya membuktikan hal-hal seperti ini sudah ditentang oleh para rasul sejak zaman abad pertama, semenjak setelah kematian Yesus dan abad-abad zaman para rasul. Roma 6 ayat 1 dan 2. Jika demikian, apa yang hendak kita katakan? Di sini dikatakan, secara retorika ya Paulus ngomong gini, boleh gak sih kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Jadi gini, orang yang berutang semakin banyak utangnya kan semakin senang kalau hutangnya dihapuskan. Boleh gak sih kita nambah-nambah utang terus? Boleh gak sih kita nambah-nambah dosa terus? Paulus ngomong apa? Ilham Roh Kudus melalui Paulus mengatakan gini, sekali-kali apa? Tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Paulus pernah menegur untuk jemaat di Roma. Juga jemaat di Galatia 5 ayat 13. Dia ngomong begini, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi jangan kamu mempergunakan apa? Kemerdekaan itu, anugerah itu jangan dijadikan kesempatan untuk hidup dalam dosa. Nah, inilah yang disebut dengan paham liberal. Pokoknya anugerah keselamatan itu surat izin berbuat dosa, gaya hidupnya hedon. Paginya ke gereja, malamnya dugem. Pokoknya gaspol. Saudara, gaya hidup liberal ini itu sebenarnya seringkali kita pun melakukan tanpa sadar, termasuk saya. Contoh apa? Kita tahu ayat firman Tuhan, ya kan? Menjaga tubuh bait Allah kita. Tapi pulang dari sini yang pernah asam urat, kolesterol, sebenarnya kan harus kontrol makanan. Tapi karena kita yang jiwanya kadang-kadang liberal, maka kita perlu banyak bertobat Bapak Ibu Saudara sekalian. Pokoknya ada babi gaspol. Kan gitu ya. Saya juga gitu Saudara. Atau cuma saya aja di situ gitu. Ya? Gaspol, kadang kita juga begitu. Ya. Ada juga orang yang kecanduan rokok, mabok-mabokan, padahal jelas-jelas itu merusak kesehatan. Rokok sudah jelas ditulis, merokok dapat menyebabkan kanker jantung. Tetapi tetap digaspol. Ini orang liberalis juga. Hati-hati, kita hidup dalam anugerah, jangan sampai kita masuk atau terjerembab lama dalam paham hyper grace atau liberal ini. Ya. Perhatikan, orang yang liberal itu bukan orang yang gak mengenal Tuhan. Roma 1 ayat 21. Roma 1 ayat 21. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya, pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi Jadi orang yang hyper grace, orang yang liberal itu bukan orang yang gak mengenal Tuhan. Orang yang mengenal Tuhan tetapi mencoba memanfaatkan Tuhan. Amin. Makanya kita harus mengerti bahwa dibebaskan dari dosa tidak sama dengan bebas berbuat dosa. Sama-sama ngomong. Dibebaskan dari dosa tidak sama dengan bebas berbuat dosa. Nah, kalau orang yang hedonis, orang yang liberal itu menyamakan ini. Dibebaskan dari dosa, asik, boleh berbuat dosa. Ya, ini banyak terjadi. Nah, suatu kali saya nonton YouTube. Ya. Suatu kali saya nonton YouTube, kemudian waktu itu nonton punya siapa ya? Ya Pak Esra Alvetsoro itu. Dia ngomong, ada di mana di NTT sana, di tempat saya di sana, majelis gereja, tapi punya simpenan, bukan simpenan wanita Bapak Ibu Saudara sekalian katanya. Dia punya simpenan banyak ilmu-ilmu. Nah, suatu kali mereka mau membangun gereja. Gerejanya itu letaknya di atas gunung. Sampailah material semua, taruh di bawah. Pendetanya mengumumkan, besok kita akan kerja bakti, angkat material naik ke atas gunung untuk pembangunan gereja. Jemaatnya siap, majelisnya maju. Pak Pendeta, biar nanti saya saja. Besok pagi itu semua barang-barang material sudah di atas. Betul Bapak Ibu Saudara. Besok paginya dia kerahkan semua.
punyanya, opo-oponya, jin dan segala macam. Naik itu barang ke atas. Yang lucu, ternyata setan juga bantu pembangunan gereja, ya kan? Ini luar biasa juga. Ini cerita lagi, ini masih majelis yang sama ini. Suatu kali mereka mau bikin kebaktian. Nah, kebaktiannya banyak dihadiri orang, mereka pengen tutup jalan. Sudah izin kanan kiri, ternyata nggak dapat izin dari pemerintah setempat. Majelisnya maju lagi. Bapak pendeta, kita adakan saja. Tenang saja, aman pokoknya. Ya kan? Pak, si majelis ini dengan ilmunya lagi ngambil kapur. Dia garis kapur itu di tengah jalan. Set. Anehnya setiap mobil yang lewat itu garis mati di tempat mesinnya. Saya baru tahu juga ternyata iblis bantu pelayanan. Luar biasa ini ya. Hati-hati. Ini liberalis Bapak Ibu Saudara sekalian. Ini liberal. Banyak orang yang tidak mau dipakai untuk Tuhan padahal tadi udah ngomong. Ya kan? Tidak memuliakan karena gini. Pada saat kita diproses tadi, proses sanctification, proses pengudusan di dalam living grace tadi, kita dipakai untuk memuliakan Tuhan. Di situ dibilang ada kata kerjasama. Karena kita mengizinkan Tuhan untuk kita dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Nah, orang yang liberal itu tidak memuliakan Tuhan. Nggak mau hidupnya dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadinya liberalis. Ini paham liberalis sama legalisme kemarin saya sudah ajarkan di pemuda kita. Jadi ajaran sesat yang nyata-nyata muncul di Alkitab itu dua. Yang pertama ini, liberalis, antinomianisme. Hyper grace, itu ajaran yang pertama. Yang kedua, ajaran kedua adalah kekeliruan dan adalah paham legalis. Nah, paham legalis ini juga berbahaya. Jadi yang satu kebablasan dalam menafsirkan anugerah, yang satu terlalu ketat menafsirkan anugerah itu. Nah, paham legalis ini menekankan hukum tetapi mengabaikan anugerah. Legalisme percaya bahwa manusia, nah ini kebalikannya. Manusia itu punya sesuatu yang bisa melayakkan dia supaya diterima Tuhan. Nah, kebalikan dari yang tadi itu ini, legalisme. Nah, orang legalis itu cenderung sombong. Nanti saya akan jelaskan. Orang legalis itu cenderung sombong. Saudara, orang legalis itu dalam Alkitab bisa jumpai. Lukas 18 ayat 9 ayat 14. Cerita tentang orang Farisi dan pemungut cukai. Bukan karena saya pemungut cukai lalu saya ambil ininya, bukan. Karena memang contohnya ini. Jadi suatu kali Yesus di bait Allah, lalu kemudian ada dua orang, pemungut cukai dan orang Farisi. Orang Farisi berdiri di depan, pemungut cukai berdiri di belakang, tidak berani menengadah ke atas. Lalu kemudian berdoalah orang Farisi, Tuhan, aku mengucap syukur karena aku begini. Dia ceritakan semua kualitas hidupnya. Plus dia menjelekkan yang di belakang, kan gitu ya. Supaya barang Anda terlihat bagus, Anda harus jelekkan yang di belakang. Gitu dia prinsipnya. Dia jelekkan yang di belakang. Tidak seperti pemungut cukai itu Tuhan. Terus Tuhan ngomong gini. Lalu kemudian si pemungut cukai di belakang tidak berani ngomong ke atas. Dia cuma ngomong, Tuhan, aku orang berdosa. Aku ini gak layak. Saudara tahu apa yang dibilang Tuhan Yesus? Orang ini dibenarkan. Artinya apa? Setiap kita dalam proses anugerah kita harus membawa kita semakin rendah di hadapan Tuhan. Kalau kita di hadapan Tuhan semakin merasa tinggi, mungkin Anda berjalan ke arah yang salah, semakin menjauhi anugerah. Contoh kedua, ada seorang yang kaya, anak muda yang kaya datang kepada Yesus. Dia ngomong begini, ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk apa? Hidup kekal. Nah, ternyata orang ini juga sama sombongnya. Karena setelah itu dia ngomong, aku udah melakukan ini, aku udah melakukan ini. Sekalinya Yesus tes, jual harta bendamu kasih ke orang miskin. Dia pergi. Ini orang legalis. Dia pikir dengan segala perbuatan baiknya, dengan menambahkan sesuatu di dalam karya keselamatan, dia bisa lebih diperkenan Tuhan. Ya, ada orang yang berpikir legalis seperti itu. Banyak. Ya. Nah, hal ini pernah terjadi di jemaat yang ada di Galatia. Jemaat di Galatia waktu itu jadi waktu di zaman Yesus ada dua orang Kristen. Yang satunya orang Kristen yang dari Yahudi, yang kedua orang Kristen non-Yahudi. Nah, bahasa di Alkitab dikatakan golongan bersunat yaitu orang Yahudi dan golongan tidak bersunat. Nah,
golongan yang bersunat itu memaksa golongan yang tidak bersunat untuk juga ikut bersunat. Itu dalam Galatia. Makanya lalu kemudian Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Galatia ngomong gini, kalau kamu disunat berarti Yesus Kristus tidak, pengorbanan Yesus itu udah sia-sia. Mereka mencoba menambahkan hukum Taurat sunat itu ke dalam anugerah. Nah, implikasinya apa di dalam kehidupan kita sehari-hari? Mungkin banyak kita yang seperti itu. Saudara, orang yang legalis itu akan selalu menyombongkan dirinya. Orang legalis akan cenderung arogan dalam pelayanannya. Contoh. Mungkin saya juga pernah begitu. Jadi saya kan doanya pagi 2 jam setiap hari. 3 jam malah tambah yang malam. Begitu kita melihat orang yang gak berdoa sama kayak kita banyaknya. Percaya gak? Dalam hati kita sudah mulai meremehkan orang, bener? Kita mulai arogan. Kamu ngomong apa sih, kamu aja berdoa 5 menit aja gak bisa. Kita 3 jam. 3 jam. Menangis berlutut menyembah. Mulai sombongannya itu orang legalis Bapak Ibu Saudara sekalian. Dia menganggap dia lebih daripada orang lain. Orang legalis itu cenderung dipikirnya dengan ketaatannya, dengan doanya, dengan puasanya akan mengembangkan atau mendapatkan bahkan memelihara posisinya di hadapan Tuhan. Atau pernah gak kita berpikir, orang legalis itu berpikir begini, mirip seperti anak-anak. Kalau anak-anak dulu sama mama ya, jadi kalau saya mau minta uang sama beliau ini dulu, waktu kita masih anak-anak, kita nyapu sama cuci piring. Kalau misalkan sempat cuci baju. Setelah melakukan itu ngapain? Mak, ada yang begitu? Saya melakukan dulu. Ada yang seperti itu? Ya, karena waktu itu saya berpikir dengan saya melakukan itu saya akan mendapatkan sesuatu. Itu orang legalis. Berapa banyak kita yang pada saat kita masukin perpuluhan, saya juga dulu begitu. Kita masukin perpuluhan, kita berpikir tahun bulan depan saya akan diberkati 10 kali lipat. Ada yang begitu? Bertobat. Kenapa? Saya nanti akan tunjukkan. Harusnya tidak seperti itu. Ada nggak? Saya ya seperti itu. Ya, orang legalis itu berpikir untuk kepentingannya diri sendiri, memberi supaya menerima lebih banyak. Ada lagi istilahnya memiutangi Tuhan. Tuhan kok pakai hitung-hitungan. Kalau kamu hitung-hitungan sama Tuhan, oke, saya ambil oksigen, mati kita semua, betul? Gak ada istilah kita memiutangi Tuhan, itu gak ada. Tidak pernah ada kamusnya Tuhan berutang sama kita. Jadi ingat, pada saat kita memberi, pada saat kita melakukan pelayanan, Tuhan gak utang-utang apa-apa sama kita. Orang yang hidup dalam anugerah melakukan semuanya itu karena dia mengucap syukur. Nanti saya akan jelaskan. Ada banyak pengajaran gereja-gereja, teologi kemakmuran muncul. Ngapain? Ngajarin begitu. Kalau Anda mau diberkati berlimpah-limpah, bantu pekerjaan Tuhan. Saudara pasti akan diberkati. Ada banyak pengajaran seperti itu. Itu membuat jemaat yang di bawah gini, oke, berarti gua investasi dong. Oke, cocok. Di luar aja belum tentu baliknya 10 kali lipat. Di gereja masukin 10, baliknya 100. Investasi yang menggiurkan, sekalian aja gereja dijadikan MLM. Enggak seperti itu. Itu pola pikir orang yang legalis, yang berpikir bisa memanfaatkan Tuhan untuk kepentingannya. Atau pernah, ya saya juga dulu berpikir begitu ya. Pernah gak kita berpikir, pokoknya kalau saya ngasih, kalau aneh ya Pak ya. Saya kalau gak ngasih perpuluhan itu, hidup saya kok kacau. Tapi begitu saya ngasih perpuluhan, hidup saya sudah smooth, enak jalannya. Ada yang pernah merasa begitu? Saya juga pernah merasa begitu dulu. Tapi begitu saya tahu kebenaran, oh enggak begitu ternyata. Ya. Seringkali kita berpikir seperti itu. Kemudian pada saat misalkan kita ngasih perpuluhan banyak, terus ada orang yang ngasih perpuluhannya dikit, timbul lagi. Sedikit, enggak diberkati Tuhan. Kita, oleh ada yang seperti itu. Hati-hati. Kita mungkin terjebak sama paham legalis atau orang yang legalis. Orang yang legalis itu cenderung menambahkan kepada anugerah itu segala macam peraturan, segala macam tata cara, segala macam ini dan itu. Dipikirnya dengan semuanya itu akan menambah perkenanan Tuhan dalam hidupnya.
Perkenanan Tuhan itu bisa muncul kalau kita mau berserah dipakai sama Tuhan. Tuhan, saya sudah hidup di dalam living grace, sanctification. Tuhan pakai aku supaya semakin nyata. Itu yang betul. Lalu bagaimana kita hidup dalam anugerah? Hidup dalam anugerah ada dua. Yang pertama, hidup dalam ucapan syukur. Ibrani 12 ayat 28. Ibrani 12 ayat 28. Saya bacakan. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Artinya apa? Saat kita menerima Yesus, kita menjadi anggota kerajaan Allah. Yang pertama kita lakukan dalam hidup, dalam anugerah, selalu mengucap syukur. Dan yang kedua, pertama dulu mengucap syukur. Hidup dalam anugerah itu artinya hidup yang selalu melahirkan ucapan syukur. Nah, kata melahirkan ucapan syukur, saya mau kasih tahu begini. Contohnya ya, pada saat kita memberi, pada saat kita ngasih perpuluhan, pada saat kita pelayanan, itu adalah bentuk lahirnya ucapan syukur. Saya sudah ajarkan kalau di pemuda, jangan jadikan sesuatu yang efek dijadikan motivasi. Efek Anda diberkati. Tapi kalau itu, misalkan gini, kalau kita memberi sudah pasti diberkati. Amin. Sudah pasti karena Alkitab berkata begitu. Ya, tapi pada saat kita melirik, wah, kalau begitu saya memberkati banyak aja biar diberkati semakin banyak. Itu artinya menjadikan tujuan atau efeknya itu sebagai motivasi. Artinya pada saat Anda memberi bukan lagi karena ucapan syukur. Orang yang memberi karena ucapan syukur, mau diberkati, tidak mau diberkati, dia tetap akan memberi. Amin. Setuju, katakan amin. Orang yang hidup di dalam anugerah, orang yang selalu melahirkan ucapan syukur. Atau pada saat kita melakukan pekerjaan Tuhan, memberi perpuluhan, ada gak kita merasa terbeban? Mungkin kita perlu tanya, kalau kita merasa terbeban melakukan pekerjaan Tuhan, kita perlu tanya dalam diri kita, sebenarnya saya ini melakukannya untuk saya sendiri atau untuk karena ucapan syukur saya kepada Tuhan? Mungkin kita perlu bertanya, setiap kita di tempat ini termasuk saya. Atau saat kita berkorban waktu, tenaga. Saat kita berkorban waktu untuk orang lain, tenaga buat orang lain, apakah kita melakukannya karena kita punya tendensi atau karena kita ucapan syukur? Orang yang hidup dalam anugerah melakukan semuanya karena ucapan syukur. Amin. Yang kedua, ayat yang tadi, beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya. Berkenan itu bagaimana? Itu bawahnya, dengan hormat dan takut. Nah, hidup dalam anugerah artinya hidup dengan hormat dan takut. Beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan, ini hal yang sama yang ditulis oleh Rasul Paulus di dalam Filipi 2 ayat yang ke-12. Filipi 2 ayat yang ke-12. Saya bacakan. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu, perhatikan, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan apa? Takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula saat aku tidak Nah, ada permasalahan di sini yang muncul. Di Alkitab itu tertulis begini. Allah adalah kasih. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Tetapi kenapa kita disuruh dengan takut dan gentar? Oh, kontradiksi dong Alkitab. Saya akan jelaskan sedikit. Ya. Roh Kudus melalui pewahyuan kepada Rasul Paulus mengajari bagaimana kita hidup dalam anugerah. Yaitu mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Nah, perhatikan, kata takut dan gentar, kata takut itu bukan takut yang sifatnya negatif. Contoh yang takut sifatnya negatif itu begini. Yang bawa motor siapa? Yang bawa motor? Yabis bawa motor? Oke, bawa motor ya. Yabis pakai helm kenapa? Takut ditilang atau karena mau buat safety? Nah, tapi kebanyakan kita kan takut ditilang. Begitu ketemu polisi kita itu takut yang negatif. Nah, takut yang dimaksudkan di sini oleh Rasul Paulus adalah takut yang sifatnya positif. Apa itu? Saya kasih contoh, saya kasih gambar. Takut yang
positif artinya takut. Seperti hubungan bapak sama anak, di mana anak pengen selalu menyenangkan bapaknya. Anak ini takut kalau dia nggak menyenangkan bapaknya, dia bisa bikin sedih hati bapaknya. Ini hubungan yang positif, takut yang positif. Nah, Paulus menjelaskan kata takut itu dengan gambaran hubungan bapak dan anak, di mana anak takut tidak menyenangkan bapaknya. Ini takut yang positif. Kalau takut yang tadi, ya biasa nggak pakai helm, itu takut karena ditilang. Ya biasa pakai helm. Gitu ya. Seperti itu. Makanya tidak bertentangan dengan 1 Yohanes 4 ayat 18 yang berkata, dalam kasih tidak ada ketakutan. Karena kenapa? Karena sikap di sini digambarkan sebagai ketakutan yang positif. Ketakutan seperti seorang anak yang takut tidak menyenangkan bapaknya. Nah, sikap gentar di sini apa? Sikap gentar artinya di sini adalah sikap yang hormat, kagum. Rasanya seperti apa? Nah, rasanya seperti ini yang hormat dan kagum itu. Yang kemarin isi saya naik ke Gunung Bromo. Begitu kita naik di puncak gunung, kita ngelihat ke bawah atau misalkan naik di Lolai sajalah. Terus kita lihat pemandangan. Perasaan yang muncul apa? Kagum. Setelah kagum mungkin wow, gila, cakep banget ya. Lalu kemudian kita melakukan selfie. Itu perasaan hormat, gentar. Saudara, perasaan gentar itu kayak gini. Wow, tinggi banget ya. Bayangkan kalau gua lompat ke situ, kan gentar juga kita. Membayangkan, atau kalau kita berdiri di bawah air terjun yang tinggi banget Niagara, lalu kita melihat, wow, gila, hebat banget, ini keren. Lalu muncul rasa hormat. Tetapi saat yang bersamaan muncul gentar. Wow, gila, kalau saya masuk ke situ atau terjun ke bawah seperti apa ya? Itu maksudnya. Jadi pada saat Paulus mengatakan dengan sikap hormat dan takut dan gentar, takut yang positif, gentar, sikap hormat kepada Tuhan. Ya. Hal yang menarik, kata kerjakan di sini. Kata kerjakan ini. Kata kerjakan itu tidak diartikan bekerja untuk mendapatkan sesuatu. Perhatikan, kata kerjakan keselamatan di sini bukan karena pengen mendapatkan sesuatu. Tetapi kata kerjakan di situ lebih berarti kepada tindakan untuk menyatakan, untuk mengamalkan keselamatan yang sudah dimiliki. Makanya tadi saya katakan, ada campur tangan kita di dalam living grace yang tadi, bukan saving grace, di dalam living grace, yaitu kita harus menyerahkan diri kepada Tuhan supaya kita bisa dipakai Tuhan untuk menyatakan dirinya bagi dunia ini. Amin. Itu tadi. Makanya kata kerjakan di sini tidak bermaksud kita bekerja untuk mendapatkan sesuatu. Nah, pagi hari ini kita semua tanya sama diri kita. Tanya sama diri kita. Di dalam proses ini. Di dalam proses ini kita sudah sampai di mana? Cara ceknya saya kasih tahu. Cara ceknya gampang. Pada saat Bapak Ibu terima Yesus, mungkin Bapak Ibu mungkin ada yang masih merokok. Rokoknya semakin bertambah atau berkurang? Pada saat kita terima Yesus, secara sanctification, secara posisi kita terima Yesus, kebiasaan kita masih ada, betul? Ya, hobi kita yang merusak, apapun itu masih ada, masih ikut. Sekarang kalau kita mulai, kita ada di posisi di mana? Coba tanyakan sama masing-masing diri kita. Kebiasaan buruk kita hilang gak? Kalau itu masih ada, mungkin kita masih terus ada di bayi. Ingat, saat kita ada di bayi, Kristusnya kecil. Tidak ada di situ dinyatakan kemuliaan Tuhan. Kita tidak menjadi semakin serupa. Orang gak bisa melihat kita sama seperti Kristus. Karena kenapa ini? Nah, orang yang hidup dalam anugerah, dia akan terus bertumbuh dan bertumbuh. Dia akan terus meninggalkan gaya hidupnya yang lama. Kalau dia dulu suka berbohong, pelan-pelan dia sudah gak mulai suka berbohong. Kalau dia dulu sering mengkhianati kesetiaan, dia pelan-pelan mulai belajar setia. Pada saat dia yang dulu suka ngegosip, tiba-tiba pelan-pelan dia gak suka ngegosip. Kalau dia dulu yang suka ngomel-ngomel, pelan-pelan dia mulai menahan amarahnya, mulai ada pengendalian diri.
Kalau dulu yang semua segala macam makanan dia gaspolkan, dia mulai perlahan-lahan ada pengendalian diri. Ketemu sate ada 10, oke lah 2 aja. Ya kalau 10 kaki bengkak misalnya. Mulai ada pengendalian diri. Kita udah sampai di titik mana di sini? Orang yang hidup dalam anugerah akan mengerti bagaimana hidup dalam anugerah. Yang pertama mengucap syukur. Yang kedua apa? Takut dan gentar. Amin. Kita tutup Alkitab kita. Main musik saya panggil. Kita angkat pujian. Amin. Haleluya. Bertepi, hatimu tak terselami. Betapa baiknya Engkau, ku bersyukur padamu. Perkenananmu ya Tuhan nyata di dalam hidupku. Sungguh Kau yang termulia, jiwaku pun menyembah. Angkat hatiku, tinggikan nama-Mu, karena Yesus Kau anugerah terbesar. Ku naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu. Hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Mari semua jemaat bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian ini. Kasih-Mu tiada bertepi, hatimu tak terselami. Betapa baiknya Engkau, ku bersyukur padamu. Perkenananmu ya Tuhan nyata di dalam hidupku. Sungguh Kau yang termulia, jiwaku pun menyembah. Ku angkat hatiku, tinggikan nama-Mu, karena Yesus Kau anugerah terbesar. Ku naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu, hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Ku angkat hatiku, tinggikan nama-Mu, hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Ku angkat syukurku untuk kemurahan-Mu, hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Sama-sama kita katakan sambil angkat tangan kita. Katakan, ku angkat hatiku, tinggikan nama-Mu, yes. Karena Yesus Kau anugerah terbesar. Ku
Naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu. Karena Yesus Kau anugerah sekali lagi dengan suara yang lembut katakan, keculiku tinggikan nama-Mu. Yesus, anugerah terbesar dalam kehidupan kami. Yesus Kau anugerah terbesar. Ku naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu. Hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Ku angkat hatiku, tinggikan nama-Mu. Karena Yesus Kau anugerah terbesar. Ku naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu. Hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Hanya Yesus, hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Hanya Yesus anugerah terbesar. Mari sembah Tuhan. Katakan Engkau baik Tuhan. Yes, kita adalah basyadar adalah balaba. Oh haleluya Yesus. Katakan terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu. Oh haleluya Yesus. Terima kasih buat anugerah-Mu dalam hidup kami. Haleluya. Engkau memampukan kami. Engkau memampukan kami. Kami bersyukur. Haleluya. Haleluya Yesus. Sebab Kau anugerah terbesar dalam hidup kami. Yesus. Tuhan, kami tidak mampu. Tuhan, kami butuh anugerah-Mu yang besar dalam kehidupan kami Bapa. Haleluya. Anugerah-Mu yang memampukan kami. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu melimpah bagimu. Semakin hari, semakin hari, semakin bertambah besar anugerah-Mu. Yes, sambil angkat tangan kita. Besar anugerah-Mu, katakan melimpah, melimpah kasih-Mu. Semakin hari, semakin hari, semakin bertambah besar anugerah-Mu. Sekali lagi dengan sungguh-sungguh katakan besar. Yes, besar anugerah-Mu.
Sungguh besar anugerah-Mu di dalam kehidupan kami Bapa. Kami bersyukur Tuhan pada hari ini sudah menerima Tuhan firman-Mu. Biarkan firman-Mu tidak berlalu begitu saja Bapa, tapi kami dapat praktekkan, dapat terima Tuhan, dan untuk sepanjang hari kami akan terus diproses untuk menuju sempurna seperti Engkau Tuhan. Karena kami yakin dan percaya apabila kami mengikuti teladan-Mu Tuhan, Engkau akan memampukan kami, berikan kami hati yang setia dan tulus Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Allah Roh Kudus. Saatnya Tuhan kami akan menabur Tuhan. Engkau berkati setiap apa yang kami beri. Biarkan apa yang menjadi pemberian jemaat-Mu di tempat ini, Engkau cukupkan Tuhan apa yang menjadi keperluan pelayanan di tempat ini. Biarkan pelayanan kami terus semakin berkembang, pelayanan kami terus semakin meningkat, pelayanan kami terus Tuhan Engkau tambahkan Tuhan. Biarkan membawa jiwa lebih lagi banyak kepadamu Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati juga setiap tangan-tangan yang memberi, baik yang ada tersisa kepada kami Tuhan, biarkan menjadi kebutuhan pribadi kami Tuhan, Engkau cukupkan yang menjadi keperluan kami Bapa. Kami yakin dan percaya Tuhan, setiap apa keperluan kami Engkau tahu Tuhan, Engkau akan menyediakan. Terima kasih Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Setiap jemaat Tuhan yang siap untuk memberi, sama-sama katakan amin. Silakan Bapak Ibu jemaat Tuhan, saya persilakan duduk kembali. Cita suka, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Rima sukacita suka, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Bagimu sukacita
jemaat Tuhan untuk duduk kembali dan kita masuk dalam pengumuman. Untuk pengumuman seminggu sepekan, mesbah keluarga mungkin nanti minggu depan baru ada lagi, soalnya setiap bulan hanya ada 2 kali. Dan selanjutnya untuk latihan ibadah pemuda diadakan hari Kamis jam 7 malam bagi pelayan yang sudah mungkin terjadwal, untuk mohon diperhatikan sehingga saat latihan bisa on time. Selanjutnya hari Jumat itu ada ibadah pemuda di tempat ini. Bagi yang berjiwa muda, mungkin juga masih ada yang sudah berumah tangga tapi jiwanya muda, enggak apa-apa, masih bisa bergabung untuk ibadah pemuda di tempat ini jam 7 malam. Selanjutnya hari Sabtu. Hari Sabtu di tempat ini itu ada doa puasa jam 4 sore. Bagi jemaat Tuhan, Bapak Ibu sekalian yang memiliki waktu luang untuk rindu, bersama-sama di tempat ini kita naikkan pokok-pokok doa kita kepada Tuhan. Biarkan setiap mungkin ada pergumulan atau apa juga Bapak Ibu rasakan, boleh Bapak Ibu sampaikan sama penatua-penatua mungkin di gereja, atau ada pergumulan hidup apapun itu, boleh konseling atau bagaimanapun, itu terbuka di tempat ini. Dan kita jemaat Tuhan dan untuk di pastori siap untuk melayani Bapak Ibu Saudara. Selanjutnya untuk Sabtu juga ada latihan yang melayani hari Minggu untuk ibadah raya umum. Jadi yang untuk sudah terjadwal mohon diperhatikan juga untuk jadwalnya sehingga on time juga untuk dilakukan latihan jam 7 malam. Selanjutnya hari Minggu sama seperti biasa di tempat ini kita masih ada 1 kali ibadah jam 9 pagi untuk ibadah raya umumnya, dan begitu mungkin ada di cabang Pakato juga tetap di sana tetap ada ibadah, tapi jam ibadahnya sudah jam 7.30. Mungkin pengumuman untuk sepekan ini atau ada tambahan pengumuman lainnya, saya serahkan kalau misalnya ada. Oke, enggak ada. Selanjutnya mungkin yang baru pertama kali hadir beribadah di tempat ini, ada jemaat Tuhan, boleh lambaikan tangan. Kami jemaat di tempat ini akan menyambut dengan sukacita. Silakan lambaikan tangan, kami akan mendoakan Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir. Ada? Enggak apa-apa tante baru mungkin baru pertama kali hadir. Oke, puji Tuhan, ada di depan sini. Ibu yang baru pertama kali hadir, mari jemaat Tuhan berikan sambutan untuk Ibu terkasih. Mungkin kalau belum ada memiliki tempat ibadah menetap, kami undang Ibu kembali untuk di tempat ini beribadah bersama dengan kami. Mari kita jemaat Tuhan doakan mungkin untuk jemaat baru pertama kali hadir, kita tumpang tangan buat Ibu tersebut. Kasih. Bapa, terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Saat ini kami datang kepadamu membawa Ibu terkasih. Saat ini Tuhan baru pertama kali hadir di tempat ini. Biarkan Ibu terkasih Tuhan merasakan sukacita-Mu, lawatan-Mu di tempat ini. Dan kami dengan tangan terbuka mengundang Ibu terkasih apabila belum memiliki tempat beribadah tetap Tuhan, bisa bergabung bersama-sama dengan kami untuk minggu-minggu selanjutnya. Engkau berkati segala apa yang dilakukan Tuhan, apa yang diusahakan atau apa yang dikerjakan, Engkau berkati keluarganya. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan permohonan kami sambut di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu saya undang untuk bangkit berdiri dan kita akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Selalu membuatku terpesona.
Kami bersyukur kepadamu pada siang hari ini Tuhan. Karena kami boleh menikmati Engkau di tengah-tengah persekutuan kami. Kami menikmati kasih-Mu. Kami menikmati firman-Mu. Kami menikmati kehadiran-Mu. Itulah yang membuat kami terpesona kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah apa yang kami lakukan pada siang hari ini berkenan di hadapan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, dan memuliakan akan nama-Mu. Terima kasih Bapa, Engkau sudah memberkati kami melalui kebenaran firman-Mu pada siang hari ini. Kebenaran firman-Mu menjadi rema, menjadi sulu dan terang bagi setiap jalan hidup kami, yang akan terus menuntun kami untuk kami tetap berjalan di dalam kehendak Tuhan, dan memampukan kami untuk terus melakukan apa yang Engkau mau di dalam hidup kami. Bukan karena kuat dan gagah kami, tapi karena Tuhan yang memberi kami kekuatan untuk terus melakukan kebenaran firman. Biarlah Tuhan yang semakin bertambah-tambah, Tuhan yang semakin besar, kami yang semakin berkurang-kurang, kami semakin kecil di hadapan Tuhan, sehingga yang nampak hanya Tuhan di dalam hidup kami. Orang lain menikmati Tuhan melalui kehidupan kami. Terima kasih Roh Kudus yang manis. Berkaryalah terus di dalam hidup kami. Berkaryalah terus di dalam hidup kami Tuhan. Supaya hidup kami semakin bertumbuh, semakin berbuah, dan menghasilkan buah-buah untuk kemuliaan kebesaran nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman. Pengurapan-Mu tetap turun atas hidup hamba-Mu. Pakai terus di tengah-tengah pelayanan pekerjaan Tuhan. Biarlah hamba-Mu semakin berkurang-kurang, dan hanya Tuhan yang semakin ditinggikan di dalam hidupnya. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Saat ini kami akan menaikkan doa syafaat kami kepada Tuhan. Berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Rote sampai Pulau Miangas. Berdoa khusus buat kota kami Makassar, seluruh Sulawesi Selatan. Penuhi dengan kemuliaan Tuhan. Curahkan hujan pertobatan, hujan keselamatan-Mu bagi bangsa kami. Sehingga setiap lutut bertelut dan setiap lidah mengaku bahwa hanya Engkau Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat bagi bangsa kami Indonesia. Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Indonesia bermazmur bagi Allah yang Maha Tinggi. Hanya Engkau yang dipuji, hanya Engkau yang dimuliakan di negeri kami Indonesia. Terima kasih banyak Bapa. Kami berdoa buat para pemimpin-pemimpin bangsa kami. Berdoa bagi pemerintah kami. Mulai dari Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, para menteri, para gubernur, wali kota, bupati, camat, RW, RK, RT. Berdoa buat Bapak Kapolri, berdoa buat Bapak Panglima TNI beserta semua jajarannya. Berdoa buat aparat hukum, dari pimpinan sampai kepada semua jajarannya.
Berdoa buat ketua DPR sampai kepada semua jajarannya. Berdoa bagi para pejabat negara di negeri ini, dari pimpinan sampai kepada semua jajarannya. Karuniakan roh hikmat, roh kebijaksanaan, terutama roh takut akan Tuhan, mendasari seluruh kehidupan pemimpin bangsa kami, sehingga mereka dapat menjalankan segala tugas dan tanggung jawab yang Tuhan sudah taruh di atas pundak mereka, dengan penuh rasa hormat dan takut kepada Tuhan. Memberikan roh hikmat, berikan jalan keluar, berikan petunjuk-petunjuk-Mu dalam mengambil kebijakan bagi pemimpin-pemimpin bangsa kami, sehingga setiap kebijakan keputusan yang diambil semuanya untuk kepentingan bangsa dan negara kami, di atas kepentingan pribadi dan golongan masing-masing. Dan biarlah kami umat-umat-Mu di seluruh Indonesia tetap diberi kebebasan untuk beribadah kepada Tuhan. Hamba-hamba-Mu tetap diberi kebebasan untuk menyampaikan kabar kesukaan, kabar keselamatan, yaitu kebenaran firman-Mu di negeri kami Indonesia. Terima kasih Bapa, dalam menghadapi dan menyelesaikan setiap persoalan di negeri kami, baik itu persoalan ekonomi, sosial, budaya, persoalan sakit penyakit virus, Tuhan, bencana alam, persoalan-persoalan lainnya. Tuhan, beri jalan keluar bagi pemimpin-pemimpin kami untuk menyelesaikan semuanya di dalam pertolongan akan Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Kami berdoa juga buat pemimpin-pemimpin gereja kami, baik yang ada di pusat maupun di seluruh Indonesia. Sebagai Tuhan, apapun dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, berikan roh hikmat, roh kebijaksanaan, terutama roh takut akan Tuhan, mendasari kehidupan pemimpin-pemimpin gereja kami, sehingga mereka dapat menjalankan tugas pengabdian pelayanan mereka kepada Tuhan dengan penuh rasa hormat dan takut kepada Tuhan. Setiap kebijakan yang diambil, semuanya untuk kepentingan Tuhan dan pekerjaan Tuhan, di atas kepentingan pribadi dan golongan mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan. Berkati seluruh jemaat-Mu yang ada di GBI Ekumene, yang ada di Pakato. Tuhan, tolong kami semua. Jikalau ada umat-Mu yang sakit, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan sembuhkan. Jikalau ada yang letih, lesu dan berbeban berat, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan beri kelegaan, Tuhan beri jalan keluar. Jikalau ada umat-umat-Mu yang mencari pekerjaan, Tuhan berikan pekerjaan yang terbaik seturut kehendak Tuhan. Jikalau ada umat-umat-Mu yang mencari pasangan hidup, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, berikan teman hidup yang terbaik dari Tuhan. Karena kami tahu kalau semuanya dari Tuhan akan mendatangkan sukacita dan damai sejahtera. Terima kasih
yang dalam Tuhan menghadapi bangku kuliah, dalam pendidikan, Tuhan berkati, beri hikmat, pengetahuan, keberhasilan, menjadi bahagian umat-umat-Mu yang ada di tempat ini. Memberkati pekerjaanmu yang ada di Pakato, hamba-Mu Ibu Fiska, Pak Anis sekeluarga. Pakai mereka menjadi alat yang diberkati, membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan untuk memuji, menyembah dan memuliakan akan nama Tuhan. Kami percaya Tuhan, tidak ada yang perkara yang mustahil. Engkau bekerja dengan dahsyat dan luar biasa. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Memberkati juga Ibu Gembala kami di tempat ini, beserta anak-anak, anak mantu dan cucu yang ada. Tuhan tolong memberikan kekuatan, memberikan kemampuan, pengurapan Tuhan turun atas hidup Ibu Gembala sekeluarga. Pakai mereka menjadi alat yang diberkati, menjadi teladan di tengah-tengah jemaat-Mu, menjadi berkat di mana kehidupan mereka mendatangkan sukacita bagi hidup kami jemaat-Mu. Terima kasih Bapa, berkati seluruh pelayan-Mu yang ada di tempat ini. Ikat kami semua dengan tali kasih-Mu. Biarlah kami bersama-sama bergandengan tangan, mengiring Tuhan dan melayani Tuhan sampai akhir hidup kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu yang Tuhan telah mengajarkan kami doa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Turunlah atas kita sekalian berkat damai sejahtera, berkat sukacita, berkat keberhasilan, dan berkat kesehatan yang akan menjadi bagian dalam hidup kita hari ini, besok, dan untuk selama-lamanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Bersama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Baik, jemaat Tuhan, silakan untuk mengambil saat teduh. Haleluya. Kami para pelayan Tuhan mengucapkan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.